Mimbar budaya kali ini dengan judul Raja Mataram merencanakan pembalasan. Dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Raja Mataram merencanakan pembalasan. Pagi harinya, orang Madura mengetahui jika raja sudah lolos pada malam sebelumnya. Ki Tumenggung, Mangkuyudo, dan Sampang lalu menduduki istana. Seluruh isi keraton dijarah, rakyat diangkut semua. Tangis gemuruh mereka yang ditinggal sang raja sangat memilukan. Kidipati Cakraningrat sudah tertangkap oleh Dandang Wacana, lalu dikirim ke Kediri. Sudah diserahkan kepada Sang Prabu Trunojoyo. Tetapi Trunojoyo tidak tega membunuh pamannya sendiri, lalu dibuang ke tengah hutan Lodoyo. Niatnya Trunojoyo biarlah pamannya mati dimangsa binatang buas. Adapun Ki Mangkuyudo yang menduduki istana Mataram lalu memerintahkan ke Dandang Wacana mengejar lolosnya raja. Dandang Wacana segera berangkat beserta bala prajuritnya. Ia membawa Daeng Marewa, Busung Merenung, dan Ngabehi Wongso Prono. Perjalanannya cepat-cepat. Orang Mataram yang tertangkap dibunuh, yang menyerah dibelejeti istrinya untuk bulan-bulanan. Barang-barang bawaannya dirampas. Perjalanan Sang Prabu sampai di tepi kali Pokowonto, lalu menyeberang terus lewat Dirawa, tiba di tanah Urut Sewu. Para garwo putra Sang Prabu selalu dekat dengannya. Hanya Pangeran Adipati Anom yang agak jauh di belakang. Jalannya agak ragu-ragu. Di dalam batin mengharap-harap utusan Trunojoyo. Setelah agak lama, utusan tidak muncul juga. Pangeran Adipati Anom segera menyusul ayahandanya. Perjalanan sudah sampai di dusun Karanganyar, wilayah Pagelen. Di situ Sang Prabu dibegal orang jahat. Para istri dibelejeti. Sang Noto lalu perintah menyebar uang supaya para begal tidak mengganggu para abdi dan perempuan. Tetapi mereka tetap melakukannya.
sang raja sangat murka, lalu mengutuk orang-orang jahat itu. Para begal, semoga kamu tidak selamat. Para begal itu lalu tidak bisa berdiri, bergelongsoran di tanah. Sang Prabu melanjutkan perjalanannya sampai di Banyumas, istirahat di dusun Aji Barang. Para abdi dan putra masih ada yang menghadap. Sang Noto berkata kepada Pangeran Adipati Anom, "Tole, kamu kembalilah. Negara Mataram rebutlah kembali. Adi-adimu ajaklah semua." Pangeran Adipati Anom menjawab sambil menyembah, "Perintah dari ayahanda, saya menolak. Niat saya, mati atau hidup tetap di sini, jangan berpisah dengan ayahanda Prabu." Sang Noto bertanya, "Mengapa kamu menolak? Kalau begitu, adikmu Puker yang saya tanya." "Tole Puker, kembalilah, rebutlah negaramu Mataram. Kakakmu yang sebenarnya yang punya kewajiban, tetapi tidak mau. Tentang diriku jangan kau pikirkan lagi, sebab saya sudah tidak dikabulkan lagi oleh Allah untuk menjadi raja lagi. Saya juga sudah tua. Bagaimana?" Pangeran Puger menjawab, "Saya bersedia melaksanakan. Semoga mendapat restu, dapat merebut kembali negara Mataram." Sang Noto berbicara lagi, "Engkau aku serahkan kepada Allah. Semoga engkau dijaga Allah. Aku juga akan memberikan kepadamu wasiat keris Maiso Nular dan tombak Kiai Pelaret. Kedua-duanya itu wasiat keraton. Saya wariskan kepadamu. Jadikan senjata, buatlah teman. Jika kelak menang perangmu, saya titip adikmu si Topo, sebab sekarang masih kecil. Kelak si Topo jika sudah jadi adipati di Pati, akan jadi orang Tigtoyo, pilih tanding dan menjadi pengawalmu. Lanjutkan menjadi raja di Nyenar. Berangkatlah beserta 2 orang adikmu. Aku hanya bisa memberikan bekal restu." Pangeran Puger, Pangeran Singasari, Pangeran Martosono sesudah bersujud kepada ayahandanya, lalu berangkat ke Mataram. Tujuannya akan ke Nyenar, diiringi beberapa bala. Sementara Sang Prabu melanjutkan perjalanannya lagi dari Aji Barang sampai di dusun Pasiraman, masih di wilayah Banyumas. Lalu istirahat di situ. Sang Noto jatuh sakit. Pangeran Adipati Anom dan Raden Mas Topo selalu ada di dekatnya, memeluk kakinya Sang Prabu. Sang Noto minta dawagan atau kelapa muda. Sang Adipati segera memerintahkan abdinya. Sesudah didapatkan, segera diserahkan kepada Sang Prabu. Sang Noto menerima dawagan yang sudah dilubangi. Beliau curiga, dalam hatinya menduga bahwa dengan dawagan itu sudah diberi racun oleh Adipati. Namun demikian, tetap diminum. Setelah itu, Sang Noto berkata, "Banyak terima kasih, Tole. Saya sudah tahu kehendakmu. Engkau berharap saya segera mati. Mengapa engkau berbuat demikian? Dulu engkau saya perintah kembali merebut Mataram. Engkau tidak mau. Sekarang seperti ini kehendakmu. Tole, ketahuilah, kelak hanya kamu sendiri yang mukti
tidak turun ke anak cucumu. Saya punya pantangan. Kelak jika saya sudah tidak ada, engkau dan seluruh keturunanmu tidak saya perbolehkan ziarah di pekuburan saya. Sang Noto sakitnya semakin menyedihkan. Pangeran Adipati selalu menangis seraya sujud di kaki ayahandanya. Sang raja memeluk leher putranya dan berkata, "Tole Adipati, ketahuilah, saya akan sampai pada janji putus usia saya. Kelak kemudian hari sepeninggal saya, mintalah bantuan kepada Belanda. Ajaklah membalas dendam kepada orang Bangwetan yang sudah merusak Mataram. Sungguh-sungguh laksanakanlah amanah saya, karena sudah dipastikan Allah jika tanah Jawa akan ganti alam. Orang Belanda akan unggul perangnya. Semua anak cucu saya kelak, jika bersekutu dengan Belanda, mesti akan menang perangnya. Saya doakan, semoga engkau dapat mengalahkan musuhmu, orang Bangwetan. Tetapi jangan lupa, bersama dengan orang Belanda, semua berkahku terimalah. Keris Kiai Blabar, tombak Kiai Baru, dan lain-lainnya wajib engkau miliki. Karena engkau adalah putraku yang paling tua, wajib menggantikan saya. Dan lagi, Tole, kelak jika saya sudah tiada, jenazah saya makamkan di bumi Tegal. Satukan dengan guru saya yang juga telah dimakamkan di sana. Jenazahku letakkan di tanah yang tinggi dan ciumlah tanahnya. Di mana tanah yang harum baunya, makamkanlah jenazahku di situ. Sudah, selamat tinggal." Sang Noto lalu mangkat. Terdengar tangis dari yang hadir di situ. Jenazah sudah dimandikan lalu dimasukkan ke tabelo atau peti mati. Pangeran Adipati segera utusan memanggil Adipati Martoloyo di Tegal. Adipati segera datang. Jenazah sang Prabu lalu dibawa ke Tegal. Di situ sudah diketemukan tanah yang dimaksudkan serta harum baunya. Jenazah dimakamkan di situ. Mulai sejak itu, tempat itu dinamakan Tegal Arum. Sementara itu, putra Mataram yang bernama Pangeran Puger sudah sampai di Nyenar, lalu mengumpulkan bala. Orang Pagelen sudah tunduk semua. Ada seorang menteri ayahandanya dulu, sekarang mengabdi kepada Pangeran Puger, menjadi tumenggung bernama Tumenggung Gajah Pramodo. Ia menguasai seluruh tanah Pagelen. Para sentono banyak juga yang ikut sang Raja Putra. Pada suatu malam, waktu Pangeran Puger sedang tidur, bermimpi berjumpa dengan ayahandanya. Beliau memerintahkannya segera merebut Mataram, sebab sudah sampai saatnya agar segera menjadi raja di Nyenar. Sehabis berkata demikian, terlihat ayahandanya lalu mangkat. Pangeran Puger terkejut, lalu bangun, sangat menyesal, lalu berunding untuk merebut dan membuat kesepakatan dengan adik-adiknya, Sentono, para pertapa, tentang niat Pangeran Puger menjadi raja. Semua setuju dan mendukung. Pangeran Puger lalu menjadi raja dengan gelar Kanjeng Susunan
ing Alogong Ngabdurrahman Saidin Panotogomo dengan beribu kota Anjenar, diganti nama Purwokondo. Sang raja sudah terkenal di daerah Kedu. Pagelen sudah takluk semua. Orang-orang sudah berkumpul di sana beserta balanya. Sinuwun lalu utusan mengambil gajah milik ayahandanya dulu yang ditinggal di jalan. Sekarang sudah diambil dan menjadi tunggangan sang Susunan ing Alogo. Sang Prabu ing Alogo mengundang bala untuk menyerang orang Madura yang ada di dusun Jogoboyo. Setelah siap, berangkatlah. Setibanya di sana, terjadilah perang ramai. Banyak prajurit Madura yang tewas. Ki Danang Wacono beserta balanya lari mengungsi ke Pleret. Mereka dikejar orang-orang Mataram. Dalam perjalanan banyak orang Mataram yang tunduk kepada orang Madura. Sekarang balik ikut Gusti yang baru, Susunan ing Alogo. Jadi balanya semakin banyak. Ki Tumenggung Mangkuyuto dari Sampang sudah mendengar jika orang Mataram berbalik. Kiris hatinya, ditambah kedatangan Dandang Wacono membawa kabar kerusakan. Balanya banyak yang mati waktu melawan Susunan. Ki Dandang Wacono serta Mangkuyuto lalu menarik mundur balanya untuk kembali berkumpul ke Kediri. Sang Prabu ing Alogo telah diberitahu jika bala Madura yang ada di Pleret sudah lari ke Kediri. Sang Prabu pun masuk ke Pleret. Kala itu, Sang Prabu sudah tetap sebagai raja berkuasa di Mataram. Balanya semua sangat segan pada sang raja karena pemerintahannya sangat ambek adil paramarta, tegas dan bijaksana, pengampun segala dosa. Para sentono dan abdi yang lari mengungsi sudah banyak yang kembali datang. Mereka diangkat menduduki jabatan tertentu. Salah seorang adiknya ada yang diangkat kedudukannya dengan gelar Pangeran Aryo Panular. Sentono Raden Anggoyudo diangkat dengan gelar Pangeran Notokusumo. Raden Wirotaruno menjadi Adipati Mangkubumi. Raden Ronggo bergelar Adipati Martosono. Kiai Kamal diangkat jadi pengulu. Sedang yang menjadi patih Raden Aryo Mandoliko. Orang-orang di Pajang, Mataram, Kedu, Pagelen yang sudah bersujud banyak pula yang diberi kedudukan tertentu. Tetapi waktu itu Mataram baru saja tertimpa musibah. Banyak orang sakit sehingga negara jadi rusak. Udara tidak baik, bahkan makanan mahal, sulit hujan, udara panas yang berlebihan. Negara Mataram seperti terbakar. Banyak orang meninggal. Pengemis tersebar di sepanjang jalan atau sepanjang tepi sungai. Banyak penderita sakit borok atau sakit rumahan, kudis, patek, bubul, dan sejenisnya. Orang sakit di waktu pagi, sorenya meninggal. Sang Prabu ing Alogo sangat prihatin, tidak nyaman makan, tidak nyenyak tidur. Beliau selalu mohon kepada Allah agar segera bebas dari segala bencana tersebut. Kembali sejahtera negaranya.